Guys, mendingan kalian pakai aku aja deh. Aku tuh jauh lebih aman dibanding kayak itu. Loh, enggak dong. Di mana-mana mah aku lebih aman. Kan masih pakai tembakau asli. Aduh, kalian ngapain berantem sih? Kalian tuh sama aja tahu. Sama-sama mengandung nikotin dan tetap aja berbahaya ke tubuh. Nah, buat teman-teman, apalagi yang laki, harus banget nih nonton video pencil kelompok 9. Kenapa tuh? Iya, soalnya Shirley bersama teman-teman yaitu Andika, Selisia, Naila, dan juga Agis habis meneliti pengaruh pendedahan zat nikotin terhadap sistem reproduksi mencit jantan. Loh, kok pakai mencit? Mencit itu hewan yang sering digunakan loh untuk penelitian yang berhubungan dengan biomedis karena secara anatomi, fisiologi, dan genetika mirip dengan manusia. Jadi, pengaruh pada mencit pada umumnya akan memberikan pengaruh yang sama juga kepada manusia, sehingga sangat cocok untuk diamati. Oh, gitu. Terus mencitnya bakal diapain tuh? Sebelumnya, kita bahas dulu nih, nikotin tuh apa sih? Nikotin adalah senyawa alkaloid yang terkandung di tembakau. Nikotin ini loh yang bikin ketagihan kalau udah coba ngerokok, karena sifatnya yang adiktif. Nikotin ini berbahaya banget. Jika terpapar dalam dosis tinggi dan waktu yang lama, bisa merusak organ tubuh dan berpotensi menjadi racun bagi saraf, merusak kondisi psikologis, merusak aktivitas fungsi otak, dan sesuai topik kita kali ini, mengganggu sistem reproduksi. Untuk mengamati pengaruh nikotin ke sistem reproduksi, kita di sini akan menyiapkan 12 mencit yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama akan didedahkan dengan Aquades, kelompok kedua didedahkan dengan propilen glikol, lalu kelompok ketiga didedahkan dengan nikotin kadar rendah yaitu 1 mg per kilogram, dan kelompok terakhir didedahkan dengan nikotin kadar tinggi yaitu 4,5 mg per kilogram. Seluruh pendedahan dilakukan 1 kali sehari sebanyak 1,5 mili secara intraperitoneal. Lalu setelah 14 hari, mencitnya akan dieuthanasia dan diambil tesisnya untuk diamati konsentrasi, motilitas, dan normalitas spermanya. Wah, terus hasilnya gimana? Berdasarkan uji Friedman, terbukti nih perlakuan yang dilakukan memberikan pengaruh spesifik untuk motilitas dan normalitas sperma mencit. Buat konsentrasinya, kita belum bisa amati karena kita menggunakan data sekunder, sehingga tidak ada data mentah yang bisa diolah untuk dilakukan uji Friedman. Tapi masih bisa diamati dengan data rata kok. Jadi, di konsentrasi terlihat juga ada penurunan dari kontrol ke perlakuan 1 dan paling rendah dipegang oleh perlakuan 3. Sayangnya, terdapat pelonjakan nilai di perlakuan 2. Tidak heran sih, karena data ini berasal dari data sekunder, yang tentunya terdapat berbagai macam perbedaan dalam proses penelitiannya, seperti perbedaan pada kondisi awal mencit, proses penyerapan zat nikotin oleh tubuh mencit, dan lain-lain. Artinya, kualitas sperma dari segi motilitas dan normalitas semakin menurun ketika didedahkan propilen glikol dan nikotin, yang kian menurun seiring dengan dosis yang semakin tinggi, dan konsentrasi spermanya menurun ketika didedahkan dengan propilen glikol dan nikotin berkadar tinggi. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, pertama, kita bahas penurunan yang disebabkan oleh pendedahan nikotin. Nikotin yang didedahkan pada mencit akan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan kondisi tidak seimbangnya oksigen reaktif spesies atau ROS, yang bertanggung jawab salah satunya untuk apoptosis sel. Makanya, ketika meningkat, ROS akan merusak struktur sel, termasuk DNA. Kerusakan DNA ini dapat menyebabkan disfungsi testis dan pada akhirnya mengganggu produksi hormon-hormon yang mengatur spermatogenesis, maturasi dan perilaku seksual, diferensiasi, serta pemeliharaan organ reproduksi. Hormon tersebut antara lain ialah LH, FSH, dan testosteron. Dalam suatu penelitian juga diamati adanya peningkatan prolaktin yang dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan ereksi, serta penurunan kualitas dari cairan semen. Propilen glikol sendiri adalah senyawa yang biasanya terkandung di dalam cairan rokok elektrik.
Pada data juga terlihat adanya penurunan dibandingkan kontrol pada konsentrasi, motilitas, dan normalitas sperma. Pengaruh propilen glikol kurang lebih sama seperti nikotin, yakni memengaruhi regulasi gen serta menyebabkan abnormalitas genetik dan epigenetik. Kedua hal tersebut akan mengganggu spermatogenesis dan pematangan sperma karena atrofi dari testis, epididymis, prostat, dan seminal vesicle. Hanya saja, pengaruh propilen glikol sendiri memang tidak sebesar nikotin. Namun, pada rokok biasanya propilen glikol dan nikotin akan memberikan efek yang lebih buruk karena keduanya masuk ke tubuh secara bersamaan. Gimana? Sudah cukup jelas kan kenapa kita harus menjauhi rokok jenis apapun? Sudah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Oke, cekidot. Created using Powtoon.